Luas dan batas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia. Luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Batas wilayah Indonesia. A. Batas darat. 1. Batas alami. Secara umum, batas alami Indonesia terdiri dari garis pantai, pulau-pulau, dan sungai-sungai yang besar. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, sementara di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Laut Seram dan Laut Banda, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Timur. 2. Batas buatan. Batas buatan wilayah Indonesia mencakup garis-garis administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini termasuk batas antar provinsi, kabupaten, dan kota. B. Batas laut. 1. Zona ekonomi eksklusif. Batas laut zona ekonomi eksklusif Indonesia ditentukan oleh garis yang berjarak 200 mil laut, sekitar 370 km dari garis pantai. Ini mencakup area laut di mana Indonesia memiliki hak eksklusif untuk kegiatan ekonomi, seperti eksploitasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. 2. Zona laut teritorial. Batas zona laut teritorial Indonesia adalah wilayah laut yang membentang sejauh 12 mil laut, sekitar 22 km dari garis pantai. 3. Zona landas kontinen. Batas zona landas kontinen Indonesia merujuk pada wilayah bawah laut yang berada di luar zona laut teritorial hingga batas 200 mil laut dari garis pantai. C. Batas udara. Batas udara wilayah Indonesia mencakup ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Secara umum, batas udara suatu negara diukur vertikal dari permukaan tanah ke atas. Letak wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, letak geologis. Yang ketiga, letak astronomis. Yang pertama, letak geografis. Secara geografisnya, Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Yang kedua, letak geologis. Secara geologis, Indonesia merupakan wilayah yang berada pada lalu lintas aktivitas 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng tersebut bergerak sangat dinamis, ada yang saling menjauh, mendekat, bahkan bertubrukan. Dan yang ketiga, letak secara astronomis. Berdasarkan koordinatnya, letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bentang alam. Secara umum, bentang alam Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tipe, seperti 1. Gunung dan pegunungan. Indonesia memiliki sejumlah gunung yang spektakuler, termasuk Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Gunung Bromo di Jawa Timur, dan tentu saja Gunung Merapi di Jawa Tengah. 2. Pulau dan pantai. Indonesia terkenal dengan pantainya yang eksotis dan pulau-pulau tropisnya, mulai dari Pulau Bali dengan pantainya yang indah hingga Pulau Komodo yang terkenal dengan hewan purba pada komodonya. 3. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis Indonesia menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, seperti di Taman Nasional Gunung Leser di Sumatera dan Taman Nasional Lorentz di Papua. 4. Danau. Danau Toba di Sumatera Utara merupakan salah satu danau terbesar di dunia, terbentuk dari letusan gunung super purba. 5. Lahan pertanian. Di daerah pedesaan, kita akan menemukan ladang-ladang hijau yang subur, seperti sawah-sawah di Jawa atau kebun-kebun kelapa di Sulawesi. 6. Lembah.
Lembah Baliem di Papua dikenal karena keindahan alamnya dan juga sebagai tempat tinggal suku-suku tradisional yang masih menjaga adat dan budaya mereka. 7. Gua. Indonesia juga memiliki gua-gua yang menarik untuk dijelajahi, seperti Gua Jomblang di Yogyakarta atau Gua Batu Cermin di Labuan Bajo. 8. Urusan kepulauan. Kepulauan Indonesia termasuk Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat, terkenal dengan kekayaan bawah lautnya yang luar biasa. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia memiliki beragam ciri geografis, termasuk pergunungan, daratan rendah, dan hutan tropis. Sedangkan wilayah perairannya terdiri dari berbagai pulau, selat, teluk, dan laut yang kaya akan keanekaragaman hayati. A. Bersuhu hangat. Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun. Suhu rata-rata berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Iklim ini mendukung keberaneka-ragaman hayati dan menciptakan kondisi yang cocok untuk pertumbuhan flora dan fauna yang khas bagi wilayah ini. B. Penggantian musim penghujan dan kemarau relatif stabil. Angin monsun barat dan timur. Penggantian musim hujan dan kemarau di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. Musim penghujan biasanya terjadi ketika angin muson barat membawa uap air dari Samudra Hindia. Sementara musim kemarau terjadi ketika angin muson timur membawa udara kering dari Australia. Penggantian ini relatif stabil memberi pola musiman yang memengaruhi curah hujan dan kondisi cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, terbebas dari embusan angin taifun. Indonesia jarang terpengaruh oleh taifun karena letak geografisnya yang berada di selatan kawasan lintang taifun. Sebagian besar taifun biasanya terbentuk di utara kawasan lintang 20 derajat, di mana Indonesia terletak di selatan kawasan tersebut. Hal ini membuat Indonesia relatif terbebas dari embusan angin taifun. Yang keempat, kelembapan udara tinggi. Kelembapan udara di Indonesia umumnya tinggi sepanjang tahun karena negara ini terletak di kawasan tropis yang dekat dengan garis khatulistiwa. Kelembapan yang tinggi ini disebabkan oleh penguapan air dari lautan, sungai, dan hutan tropis yang melimpah. Jadi kesimpulannya, letak geografis Indonesia sangat strategis, baik itu dalam perdagangan internasional, berkembangnya kebudayaan, banyaknya wisata alam, dan sebagainya. Meskipun letak geografis Indonesia sangat strategis, tetapi Indonesia sangat rawan dengan bencana alam karena berada di cincin api Pasifik. Berdirinya suatu wilayah tidak bisa dilepaskan dari yang namanya letak geografis. Dengan adanya letak geografis, maka letak atau posisi suatu wilayah akan terlihat sangat jelas. Jika sudah terlihat sangat jelas, akan ada banyak orang yang mengetahui wilayah tersebut. Letak geografis suatu wilayah dimulai dari yang terkecil seperti jalanan hingga yang terbesar seperti benua. Oleh karena itu, letak geografis juga digunakan sebagai suatu cara untuk mengetahui dan mengenal suatu negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Selain diapit dua benua, Indonesia juga berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi, itulah kesimpulannya.